Bab ke-60. Keesokan harinya, di dalam kamar, Dava duduk bersandar di kepala ranjang, laptop terbuka di pangkuannya, jemarinya lincah mengetik laporan kantor yang harus segera dikumpulkan. Sementara itu, Galena meringkuk manja di sampingnya, kepalanya bersandar di bahu Dava, jemarinya sibuk menggulir layar ponselnya. Suasana terasa tenang, hanya suara ketikan laptop dan sesekali helaan napas Galena yang terdengar. Sesekali, ia mengusap lengan Dava dengan ujung jarinya, mencari perhatian suaminya ini. Aku bosen. Gumamnya, suaranya terdengar manja. Dava melirik sekilas, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Main HP dulu ya, setelah aku selesai aku temenin main. Tapi tetap aja bosen. Galena mendesah kecil, lalu memiringkan wajahnya menatap Dava. Aku mau ke sekolah aja deh, selagi masih jam 7 ini, jadi nggak telat-telat banget. Lagian aku udah mendingan kok, cuma masih agak lemes. Dava menghentikan ketikannya, menoleh menatap Galena dengan alis terangkat. Nggak. Jawabannya tegas. Tapi aku. Nggak boleh. Potong Dava lagi, lalu menoleh dan menatap Galena lebih dalam. Kamu masih lemes. Istirahat aja di rumah, nanti malah tambah sakit kalau maksain. Galena mendengus kecil, bibirnya manyun. Dasar protektif. Gerutunya. Dava tersenyum tipis, lalu tanpa aba-aba, ia menunduk dan mengecup bibir Galena. Biarin. Aku nggak mau kamu sakit lagi. Gumamnya pelan, suaranya terdengar hangat. Galena merasakan dadanya menghangat. Pipi cubinya mulai bersemu. Kalau aku tetap maksa? Tanyanya iseng, menantang. Kamu keras kepala banget, ya? Gumamnya, suaranya terdengar hangat saat didengar. Galena tersenyum kecil, tapi tetap menatapnya dengan tatapan memohon. Aku nggak mau ketinggalan pelajaran, Kak. Apa-apaan Galena, segala bilang nggak mau ketinggalan pelajaran, biasanya aja bolos di taman belakang kok. Dava menghela napas pelan. Ia menutup laptopnya dan meletakkannya di meja samping tempat tidur, lalu berbalik menatap Galena lebih serius. Gimana kalau kita buat kesepakatan? Maksudnya? Dava mengulurkan tangannya, meraih jemari Galena dan menggenggamnya erat. Hari ini kamu istirahat di rumah. Aku bakal nemenin kamu seharian. Apapun yang kamu mau aku turutin. Besok, kalau udah lebih kuat, kita sekolah lagi. Deal. Galena mengerjap, hatinya sedikit meleleh melihat tatapan lembut Dava. Beneran mau nurutin apapun yang aku mau? Dan mau nemenin aku seharian? Tanyanya memastikan. Dava mengangguk, lalu tiba-tiba menarik Galena ke dalam pelukannya, membenamkan wajahnya di rambut istrinya yang wangi. Iya, apapun itu. Asal kamu jangan maksa pergi sekolah hari ini. Galena mendesah pelan, merasa terlalu nyaman dalam dekapan Dava. Oke deh, aku mau gini dulu. Dava terkekeh, mencubit hidung Galena gemas sebelum mengecupnya singkat. Siap, Tuan Putri. Galena tersenyum, lalu mengeratkan pelukannya, merasa nyaman dalam dekapan Dava. Pekerjaan kantor sementara terlupakan, karena bagi Dava, saat ini, yang paling penting adalah memastikan Galena tetap dalam pelukannya dan merasa nyaman. Siang harinya. Di ruang tamu rumah Dava, suasana cukup ramai. Galena duduk bersila di sofa, sementara Dava duduk di sampingnya, sesekali mengusap kepala Galena sayang dan menyuapi cemilan ke mulut istri kecilnya ini. Di depan mereka, Clara duduk sambil menikmati camilan, ditemani Kafka sang pacar yang sejak tadi diam saja, hanya sesekali mengusap kepala Clara dengan lembut. Raka dan Heru, yang sama-sama pecicilan, sibuk bercanda satu sama lain, sesekali melontarkan lelucon yang hanya mereka sendiri yang paham. Sedangkan Alvin, ia sesekali menyahuti pembicaraan sembari bermain ponsel miliknya, sepertinya sedang chattingan dengan Bianca sang kekasih yang masih pasang tanda stan-stan bazar nanti lusa. Jawab Raka santai,
menyandarkan tubuhnya ke sofa. Untung aja ya, kalau nggak Heru pasti bolos. Celetuk Alvin, melirik Heru sekilas. Jangan fitnah, dong. Gini-gini gue teladan. Protes Heru dengan ekspresi lebay, membuat Raka terkekeh. Clara melirik Kafka yang sejak tadi diam saja. Kamu kenapa diem aja sih? Capek. Tanyanya, menyenggol lengan Kafka pelan. Kafka menoleh, menatap Clara sebentar sebelum akhirnya mengulurkan tangan dan mengusap puncak kepala gadis itu dengan lembut. Enggak, aku dengerin aja. Jawabnya singkat. Clara mendengus pelan. Dengerin doang, tapi nggak nyimak. Kafka tersenyum tipis lalu tiba-tiba menarik tangan Clara dan menggenggamnya erat di atas pahanya. Aku nyimak kok. Dan aku lebih suka dengar suara kamu daripada mereka berdua yang berisik. Katanya, menoleh sekilas ke arah Heru dan Raka. Clara yang biasanya cerewet langsung diam, pipinya bersemu merah karena Kafka berbicara dengan nada serius. Raka dan Heru yang melihatnya langsung bersiul menggoda. Kafka tiba-tiba romantis. Langka banget. Goda Heru. Kafka hanya menatapnya datar. Mau gue tendang? Nggak jadi, deh. Heru tertawa kecil, sementara Clara hanya bisa mengerucutkan bibirnya, malu. Di sisi lain, Dava sejak tadi memperhatikan Galena yang terlihat sudah lebih segar keadaannya. Tanpa berkata apa-apa, ia menggeser duduknya lebih dekat dan dengan santainya membawa Galena untuk bersandar pada bahunya. Kenapa? Tanya Galena mendongakkan kepalanya. Gak apa-apa, biar kamu lebih nyaman aja. Jawabnya sembari mengelus kepala Galena sayang. Melihat pemandangan itu, Heru dan Raka kembali heboh. Ya ampun, hari ini semua pasangan pada romantis banget sih. Kasian kita-kita yang jomblo napa? Seru Raka heboh. Ya elah, kalian juga tinggal cari pasangan. Celetuk Clara sambil tetap menggenggam tangan Kafka. Siapa yang mau sama mereka? Kata Alvin santai, membuat semua orang tertawa, sementara Heru dan Raka pura-pura merajuk. Anak aja loh. Gini-gini gue punya pacar ya, Raka aja know yang jomblo. Sahut Heru tak terima. Lo kan playboy cap kadal, mereka sebenarnya cuma numpang tenar aja. Makanya mau sama lo? Sahut Raka pedas. Sialan. Umpat Heru membuat semuanya tertawa terbahak-bahak. Suasana di rumah Dava pun menjadi semakin hangat dengan canda tawa mereka. Sore harinya, setelah semua teman-teman mereka pamit pulang, kini rumah kembali sepi. Hanya tersisa Galena dan Dava yang tengah duduk nyaman di atas kasur. Dava kembali sibuk dengan laptopnya, mengetik dengan fokus, sementara Galena yang bersandar di dadanya terus menatap layar dengan rasa penasaran. Dan sesekali juga Galena bertanya-tanya mengenai apa yang Dava kerjakan. Dengan tubuh mungilnya yang nyaman dalam dekapan Dava, ia merasa benar-benar hangat. Tangan Dava yang besar dan lebih panjang dengan mudah melingkari tubuhnya, memeluknya erat tanpa mengganggu jemarinya yang tetap lincah mengetik di atas keyboard. Sementara itu, Kafka dan Clara mereka berdua tidak langsung pulang, melainkan muter-muter terlebih dahulu di taman kota untuk mencari jajanan. Yang mau itu dong, ucap Clara sembari menunjuk penjual takoyaki. Sekarang Clara sudah tak malu-malu lagi memanggil Kafka dengan sebutan yang karena memang dasarnya Clara juga anaknya yang pecicilan dan ceplas-ceplos. Tapi terkadang ia juga merasa malu saat memanggil Kafka yang entahlah terserah Clara saja. Eyo! Kafka menggandeng tangan Clara menuju penjual takoyaki dan memesankannya. Setelah semua jajanan yang Clara mau sudah dibeli, mereka duduk di salah satu kursi taman untuk menikmati jajanan yang mereka beli. Dengan senang hati Clara menyantap jalan-jalannya, begitupun dengan Kafka. Namun kesenangannya tuh ke tanah. Takoyaki gue. Lirihnya menatap takoyaki miliknya yang menggelinding di sebelah kakinya. Sialan. Umpatnya menatap seseorang yang menyebabkan takoyaki miliknya terjatuh. Clara menatap Karin dengan kesal, sementara Kafka mengernyit,
jelas tak suka dengan perlakuan Karin kepada Clara. Maksud lo apa ho? Tanya Clara kesal. Gara-gara lo, gue nggak diterima di SMA Harapan Bangsa. Marah Karin sembari menunjuk-nunjuk Clara. Itu karena kelakuan lo yang nggak bener. Marah Clara. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, membuat kepalanya menoleh ke samping. Panas menjalar di kulitnya, dan matanya melebar karena terkejut. Karin! Kafka langsung bereaksi. Tanpa pikir panjang, dia mendorong Karin dengan kasar, membuat gadis itu terhuyung ke belakang dan hampir jatuh. Apa-apaan lo? Bentak Kafka, matanya penuh kemarahan. Karin menatap Kafka dengan ekspresi tidak percaya. Kamu lebih milih dia dibanding aku. Bahkan sampai ngedorong aku kayak gini. Kafka mengepalkan tangan, menahan amarahnya agar tidak meledak lebih jauh. Dengar baik-baik Karin. Lo sendiri yang ngancurin peluang lo masuk SMA Harapan Bangsa. Lo sendiri yang merusak hubungan kita dulu. Tapi lo nggak punya hak buat nyakitin Clara. Ucapnya tegas. Sedangkan Clara, ia memegangi pipinya yang masih terasa perih, tatapannya tajam ke arah Karin. Lo pikir tamparan lo bakal bikin gue takut? Salah besar, Karin. Gue nggak takut sama lo. Karin mengatupkan rahangnya, matanya berkilat penuh emosi. Gue nggak akan tim aja. Lo bakal nyesel udah ngerebut Kafka dari gue. Setelah mengatakan itu, Karin berbalik dan pergi dengan langkah penuh kemarahan. Kafka mendekat ke Clara, wajahnya masih tegang. Kamu nggak apa-apa. Clara menghela napas, mencoba mengabaikan rasa perih di pipinya. Aku baik-baik aja, cuma kaget. Kafka mengepalkan tangannya lagi, masih merasa marah dengan perlakuan Karin. Kalau dia berani nyentuh kamu lagi, aku nggak bakal segan-segan buat lebih dari sekadar dorong dia. Ucapnya mantap. Clara menatap Kafka, melihat ketulusan di matanya. Perlahan, dia tersenyum kecil. Aku tahu, makasih, ya. Kafka menatapnya dengan lembut, lalu menghela napas. Udah, yuk, aku beliin kamu takoyaki baru, anggap aja ini pengganti luka di pipi kamu. Ucapnya sembari mengelus pipi Clara dengan lembut. Clara tertawa kecil meski pipinya masih sakit. Deal. Mereka pun berjalan pergi, meninggalkan suasana tegang itu di belakang mereka. Namun di kejauhan, Karin masih berdiri, menatap mereka dengan tatapan penuh dendam. Bab